Kembali lagi di Suar Malam bersama saya Jen. Dan kali ini kita masih ada di sesi SMS atau Suar Malam Story. Jadi di sesi ini kita akan membacakan cerita beserta gambaran pengalaman mistis dan horor dari teman-teman Suar Malam yang sudah mengirimkan ceritanya ke email kami ini. Nah, untuk kali ini saya akan bawakan cerita dari seseorang yang bernama Putri. Jadi Putri ini adalah seorang perawat yang dimana dia pernah mengalami kejadian-kejadian mistis pada saat melakukan tugasnya sebagai seorang perawat. Dan yang pastinya nih ya, perawat itu kan bekerja di area kesehatan gitu ya, kayak di rumah sakit, yang dimana pastinya di rumah sakit itu ada aja lah kejadian mistisnya ya. Apalagi nih kalau rumah sakitnya itu rumah sakit tua gitu ya, pasti lebih banyak lagi tuh kejadian mistisnya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya nih, buat kalian yang mau dukung channel ini bisa langsung aja klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian suka nih sama video-videonya, bisa kalian langsung like aja nih. Kalau nggak suka, kalian boleh dislike aja. Oke? Nah, kalau sudah, kita lanjut ceritanya. Jadi, pengalaman Putri ini terjadi pada tahun 2018. Nah, dulu dia pernah bekerja di sebuah rumah sakit tua yang ada di Jawa Barat. Pada saat itu, Putri diharuskan untuk bekerja sampai larut malam untuk bisa mendapatkan biaya tambahan untuk kebutuhannya gitu ya. Nah, si Putri ini punya 3 teman yang lumayan akrab lah sama dia di tempat kerjanya. Kita sebut aja nih si A, si B, sama si C. Nah, sebelumnya nih, jadi teman-teman si Putri ini yang bertiga ini sebenarnya sudah bekerja lebih dulu daripada si Putri ini. Jadi bisa dibilang teman-temannya ini adalah seniornya si Putri ini nih. Dan mereka itu pastinya udah biasalah sama hal-hal aneh atau kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah sakit tua itu gitu. Pada suatu ketika, Putri ini sedang mencatat. Putri melihat sebuah lampu panggilan dari ruangan yang paling ujung tiba-tiba menyala. Tapi waktu itu Putri tahu kalau di ruangan yang ada di ujung itu sedang kosong atau tidak ada pasien yang ada di ruangan itu. Lah, terus kenapa lampunya nyala? Tiba-tiba temannya si A bilang, "Kayaknya dia lagi di sana deh, Put." Dia siapa maksudnya? Kata Putri. Tiba-tiba si A ini hanya diam nih, nggak jawab pertanyaan si Putri. Nah, kemudian dia bilang lagi ke si Putri, kalau sebenarnya nih beberapa tahun silam ada yang pernah meninggal di situ, seorang wanita tua. Nah, tapi katanya si wanita tua itu nggak sadar kalau sebenarnya dia itu udah meninggal. Banyak perawat yang sering melihat penampakan wanita itu sedang berjalan di lorong. Tak jarang pula kejadian seperti tadi pernah dialami oleh kebanyakan perawat yang ada di sini. Jadi mereka udah nggak aneh nih sama penampakan wanita tua yang sering ada di rumah sakit tua itu. Nah, cuman untungnya katanya penampakan wanita tua itu nggak mengganggu gitu. Jadi dia itu hanya sekedar jalan-jalan di koridor atau cuma nyala-nyalain lampu gitu. Sebenarnya hal-hal yang mistis kayak tadi itu sering terjadi di rumah sakit. Apalagi kalau rumah sakitnya yang sudah tua. Lebih banyak lagi pastinya dan lebih serem-serem lagi kejadiannya. Oke, jadi ada satu kejadian yang bikin si Putri ini nggak bisa lupa pada saat dia bekerja di rumah sakit tua itu tuh. Jadi, pada suatu ketika, Putri ini merawat pasien seorang anak kecil. Nah, pada saat malam hari, orang tua anak tersebut meminta Putri untuk menemaninya sebentar karena orang tuanya akan membeli kebutuhan anaknya tersebut. Pas si Putri ini lagi menemaninya, tiba-tiba anak kecil itu bilang, Pak, itu di kursi sana ada yang duduk, serem.
kata anak kecilnya. Putri menoleh ke arah yang anak kecil itu tunjuk. Namun, alangkah terkejutnya Putri ketika dia mendapati bahwa tidak ada siapapun yang duduk di kursi itu. Kemudian, Putri hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa yang dia lihat adalah seorang pasien yang memang ada di ruangan sebelah dan dia memang suka duduk di situ. Nah, setelah menenangkan anak tersebut, kemudian Putri kembali ke ruangannya. Setelah Putri sampai di ruangannya, kemudian dia bercerita tentang kejadian yang baru saja dia alami kepada teman-temannya tersebut. Oke, jadi ada sebuah cerita menarik nih, perihal si wanita tua itu yang sering menampakkan dirinya di rumah sakit tua. Nah, jadi sebenarnya wanita tua itu sebelumnya semasa hidupnya itu mengalami kejadian tragis ya. Jadi beliau itu kecelakaan tidak jauh dari rumah sakit tua itu. Nah, kemudian dia dibawalah ya ke rumah sakit yang sudah disebutkan sama si Putri tadi. Kemudian dia masuk IGD gitu ya dalam masa kritis. Setelah dia lolos dari masa kritis itu, dia dibawa ke kamar pasiennya. Nah, kemudian gak lama itu setelah 2 hari beliau itu meninggal gitu. Cuman yang tragisnya itu beliau itu meninggalnya itu tanpa ada satu anggota keluarga pun atau saudaranya yang tahu gitu. Soalnya ketika polisi nemuin beliau ini sudah tertabrak itu, polisi itu tidak menemukan sama sekali identitasnya gitu. Polisi sendiri sudah mencoba mencari tahu anggota keluarganya dan saudara-saudaranya, namun polisi ini nggak mendapati apapun soalnya terbatasnya informasi yang mereka dapatkan dari si wanita tua yang mengalami kecelakaan ini nih. Jadi wanita itu meninggal dalam kondisi sendirian gitu. Kasihan juga ya. Nah, itu tadi cerita dari Putri ini. Jadi ada kisah tragisnya di balik sebuah penampakan wanita tua yang ada di rumah sakit itu. Nah, terima kasih nih buat Putri yang udah ngirim ceritanya ke kami. Nah, buat kalian juga yang mau dibacain ceritanya, bisa langsung aja kalian kirim ceritanya ke email kami nih. Bisa ada di deskripsi ya. Cukup demikian cerita kali ini. Akhir kata saya Jen, Suar Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.